Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia. Seperti tidak mau kalah dengan akademisi Rocky Gerung yang membawa pulang emas Olimpiade Paris cabang olahraga panjat tebing untuk Indonesia. Para penjilat demokrasi ternyata juga ikut membawa pulang emas ke rumah, tapi bukan untuk Indonesia, melainkan untuk dirinya sendiri. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet. Hari ini saya mulai ngantor lagi. Ya, gitu kira-kira. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Namun Hasan Nasbi yang baru saja menyatakan mundur dari jabatannya, tiba-tiba membatalkan niatnya tersebut. Hari ini bilang A, besok bilang B. Di mana integritasmu, wahai Hasan Nasbi? Apa yang bisa kami percaya dari orang yang telah menyatakan mundur, namun menarik kembali ucapannya tersebut? Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya, Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing, ya? Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia. GG bang. Success is not free, you have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes, ada di sini. Ya? Yang nulis itu adalah narasumber iNews. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, baik proyek, dan sebagainya. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia. Seperti tidak mau kalah dengan akademisi Rocky Gerung yang membawa pulang emas Olimpiade Paris cabang olahraga panjat tebing untuk Indonesia. Para penjilat demokrasi ternyata juga ikut membawa pulang emas ke rumah, tapi bukan untuk Indonesia, melainkan untuk dirinya sendiri. Hasil kerja keras yang mereka lakukan ketika membela penguasa selama ini terbayarkan dengan imbalan menjadi pejabat publik, dan tentu saja mendapatkan fasilitas mewah, harta berlimpah dari gaji dan tunjangan yang mereka dapatkan, dan semua kemewahan yang mereka nikmati. Kita rakyat Indonesia lah yang membayarnya. Membawa megapon dan teriak adili Jokowi, terus intinya Kapasitas komisaris di sana apa ya? tukang Komisaris tim. BUMN. Saya ketua Solidaritas Merah Putih. Ya iya, tapi kan nggak bisa. Komisaris hanya 5 tahun, bos. Oh, kaget. 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 Ya kaget itu aja. Besok diambil juga nggak ada masalah. Kau nggak usah ngomong kayak Waktu gitu. itu sekarang masih Saya komisaris. ketua Solidaritas. Kalau saya, menurut saya awalnya begini ya Pak. Gini. Ntar dulu. Bang. Nggak, saya juga bisa mengatakan bahwa awalnya Orang Anda saya membawa megapon, Bang. Nggak, Teriak-teriak oke, sana. oke. Ya, Oke. bilang Adili Mulyono tukang tipu, penghancur bangsa, pembohong, pengkhianat, maling kundang, masuk neraka. Itu orang-orang Abang. Iya, nanti Ya. dulu. Nanti dulu. Ini saya kasih tahu, saya ada di tempat kejadian. Sebelum itu, itu. kita ketemu dengan Polres dulu. Makanya kita ketika ketemu dulu dengan Polres. Jadi gini, ketika Abang mereka diterima 4 orang, orang-orang Abang tuh di luar masih teriak. Gitu. Loh, saya di sana kok gimana? Bohong gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini adili Jokowi. Saya ada di sana kok. Pembohong, kau pembohong. Siapa yang teriak? Nggak ada saya teriak anjing. Jangan ngomong itu. Nggak ada. Ada videonya nggak? Ya, cari ya. Ya. Abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos, saya mencegah itu. Jadi Sampai dengar dulu, abang orang-orang dulu. kamu yang Ya kami dulu maki-maki. ngomong. Sebentar Bang. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Ya kalau itu benar, Abang kalau kerja itu sebagai benar. apa? Jangan Kalau itu soal benar. jago lah. Kita Kalau udah itu di lapangan benar. juga.
Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian Sampai ingin yang bilang bertarung tangkap dengan Jokowi, kami. adili Jokowi. Oh, memang Jokowi harus masuk diadili. neraka. Kalian yang ngomong. Emang Jokowi Pak, banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian Kayak yang nggak so pernah ikut jagoan, aksi. tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jago. Abang mau main sama duduk kita. dulu. Abang duduk dulu. Boleh kita mau main sama kita. Ayo. Oke. Udah, Bang. Oke. Lagi-lagi ternak Mulyono sok jago di acara TV. Terjadi perdebatan panas antara relawan Jokowi, Sylvester Matutina, yang sekarang telah mendapatkan jabatan sebagai Komisaris Independen ID Food PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Anjay. Dan rakyat pendemo ijazah Jokowi di sebuah acara forum diskusi di iNews. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ayo. Baik, Pak Rizal. Udah. Silakan Pak. Ya, waktu Gak kita ada apa-apanya kalian, tahu nggak? Udah, Bu. Udahlah. Jangan terpancing ya. Oke. Kalau baik. kalian kemarin kan mau menunggu sampai besok lagi. Ya, Mereka ini mau sampai besok lagi. Ya, Habis nanti itu saya mereka minta kabur. videonya. Oke. Baik. Kalian kabur kok. Oke. Ngomong kosong banyak kalian. Oke. Silakan Pak Rizal. ya, Silakan. pada Jagoan kalau gak, Udah. jangan kabur kemarin. Oke. Udah. Oke. Nanti. Ya, oke. Udah. Kau udah berapa banyak ngalang, nggak ada papanya kau. Oke. Oke, baik. Silakan Pak Rizal. soal Sudah. Baik, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda dan minum kopi dulu supaya lebih tenang. Oke, makasih. Udah. Selain Sylvester, yang telah mendapatkan hasil dari kerja kerasnya, ada juga M. Kodari yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan atau KSP. Akhirnya Bung Kodari bisa menikmati hasil jeripayahnya yang sangat vokal ketika menjadi salah satu ternak Mulyono. Bukan soal tidak Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar, Bu Macica. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Padahal di sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable. Mungkin di-impeach itu, mungkin dilangsirkan. Raja. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Itu adalah hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya, Bung Rocky. Selesai, Tidak Anda udah ada bicara. dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa, Yang Anda sebut nanti aja, impeach nanti itu ada jawabnya ada di nanti. dalam hukumnya. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi, nanti abang jelaskan ya, di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir, mimpi di siang bolong. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali, nggak ada sama sekali. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar, Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa? Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris.
Padahal di sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco tuh. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Saya tanya lu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggrisnya you nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Selanjutnya, ada Hasan Nasbi yang telah menjadi Kepala Komunikasi Kepresidenan. Saat ini menikmati hasil dari kerja kerasnya selama ini saat menjadi ternak Mulyono. Namun Hasan Nasbi yang baru saja menyatakan mundur dari jabatannya tiba-tiba membatalkan niatnya tersebut dan sepertinya tidak rela melepaskan jabatan dan fasilitas mewah. Hari ini bilang A, besok bilang B. Di mana integritasmu, wahai Hasan Nasbi? Apa yang bisa kami percaya dari orang yang telah menyatakan mundur namun menarik kembali ucapannya tersebut? Sendiri tentunya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, apakah disebutkan apa alasan sesungguhnya dari mundurnya? Kalau mengutip dari apa yang dia sampaikan lewat video di media sosial itu, Yan dan juga saudara, kalau ada persoalan yang di luar kemampuan saya, kita pun harus tahu diri dan mengambil keputusan untuk menepi. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, ini adalah jalan terbaik dalam suasana yang amat tenang demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang. Status atau surat pengunduran diri kemarin itu berarti tidak diterima atau gimana, Bang? Yang jelas kemarin saya dapat undangan dari Bapak Seskap untuk mengikuti rapat kabinet. Dan memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesnek, bertemu juga dengan Bapak Seskap, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi, ya, gitu kira-kira. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Pada kebebasan pers, Pak. Sudah dimasak aja. Sudah dimasak aja. Sudah dimasak aja. Oh, kaget. 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 Ya kaget itu aja. Kayak misalnya Tempo masih boleh bikin segitu. Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus kan? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak kan? Soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita kan? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Itu artinya kebebasan pers kita. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak ada. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang ditekan. Kayak misalnya Tempo masih boleh bikin berita. Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus kan? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau di medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa dari itu. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas.